Jauh sebelum kita mengenal kata merdeka, sebelum merah dan putih berkibar di langit, di tanah yang kini kita sebut Nusantara, pernah berdiri seorang ratu. Nama dan kisahnya menembus ratusan tahun, dibisikkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dialah Ratu Sima, penguasa yang memegang pedang keadilan tanpa ragu, bahkan ketika pedang itu mengarah pada darah dagingnya sendiri. Bayangkan, abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga berdiri megah di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang kini menjadi bagian utara Jawa Tengah. Wilayahnya diperkirakan berada di sekitar Jepara dan Pekalongan. Angin laut bercampur harum cendana dari perbukitan, perahu-perahu asing singgah membawa sutra, keramik, dan rempah. Di tanah itu, rakyat hidup dengan satu keyakinan, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Menurut cerita yang diwariskan, Ratu Sima pernah menguji rakyatnya dengan sebuah ujian sederhana, namun mematikan bagi siapa yang melanggarnya. Ia memerintahkan sebuah kantong emas diletakkan di jalan raya, di tempat semua orang lewat. Emas itu bukan sekadar benda berharga, tapi umpan bagi hati manusia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kantong itu tetap di tempatnya. Tak ada tangan yang berani menyentuh. Rakyat Kalingga tahu, hukum di negeri ini bukan sekadar tulisan di lontar. Ia adalah napas yang menghidupi, sekaligus belati yang bisa mencabut nyawa bagi yang melanggar. Namun pada suatu hari, sejarah bergetar. Putra mahkota darah daging sang ratu melewati jalan itu. Entah karena ceroboh, entah karena rasa ingin tahu, kakinya menyentuh kantong emas itu. Ia tidak mengambilnya, tidak membawanya pulang, hanya menyentuh. Tapi bagi Ratu Sima, itu sudah pelanggaran. Di hadapan Dewan Kerajaan, Ratu Sima berkata dengan suara yang dingin namun tegas, "Hukum tidak mengenal anak raja atau rakyat jelata. Siapa yang melanggar, menerima hukumannya." Keputusan itu mengguncang. Hukuman mati dijatuhkan untuk putra mahkota. Para penasihat menangis, memohon keringanan. Atas desakan mereka, hukuman diubah menjadi hukuman berat yang nyaris setara dengan kematian. Namun pesan Ratu Sima sudah jelas. Di Kalingga, hukum tidak tunduk pada darah, tapi darah tunduk pada hukum. Kisah ini entah seberapa akurat secara sejarah, tapi telah menjadi legenda moral yang mengakar. Ia hidup bukan karena angka tahun, tapi karena maknanya. Ratu Sima menjadi simbol penguasa yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi tegaknya hukum. Ia adalah gambaran pemimpin yang memahami bahwa keadilan sejati bukanlah hadiah, tapi kewajiban. Dalam tradisi Nusantara, banyak raja dan ratu dipuji karena keberanian di medan perang. Tapi Ratu Sima dipuji karena keberanian di medan yang jauh lebih sulit, medan melawan kepentingan sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita melompat jauh, 1300 tahun kemudian, tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebuah bangsa lahir, merdeka, berdaulat, berdiri di atas janji besar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 80 tahun sudah janji itu kita bawa,
80 tahun sudah kita menulis hukum demi hukum, undang-undang demi undang-undang. Tapi pertanyaan yang tak bisa dihindari adalah, apakah hukum itu berdiri di atas semua kepala, atau hanya berdiri di atas kepala rakyat kecil? Kisah Ratu Sima seperti cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Dulu, di Kalingga, putra mahkota tidak kebal dari hukum. Sekarang, di Indonesia yang merdeka, kita sering mendengar ungkapan pahit. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat biasa bisa dipenjara karena mencuri setan dan pisang untuk makan. Sementara mereka yang mencuri triliunan uang negara kadang hanya mendapat hukuman ringan, atau malah berjalan bebas, tersenyum di depan kamera. Jika Ratu Sima masih hidup, mungkin ia akan bertanya, apakah kemerdekaan yang kalian rayakan hanya bendera dan kembang api, atau juga keberanian untuk menegakkan hukum, meski yang diadili adalah orang terdekat kalian? 80 tahun merdeka bukan sekadar angka. Ia adalah perjalanan panjang, penuh luka, darah, dan air mata. Kita telah mengusir penjajah dari tanah ini. Tapi apakah kita sudah mengusir ketidakadilan dari hati kita? Ratu Sima memegang pedang keadilan tanpa ragu. Pedang itu dingin, tapi adil. Kini, pedang itu seolah tergantung di museum, berdebu, dan tumpul, bukan karena besinya berkarat, tapi karena tangan yang memegangnya enggan mengayunkan. Wahai bangsaku, kemerdekaan bukan hanya hak untuk berdiri, tapi kewajiban untuk menegakkan. Keadilan bukan hanya pagar, tapi juga cermin yang memantulkan wajah kita yang sesungguhnya. Jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita harus punya keberanian sebesar Ratu Sima. Berani menundukkan ego, menundukkan kepentingan, demi berdirinya keadilan yang murni. Delapan 80 tahun kemerdekaan adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah mewarisi semangat Ratu Sima atau sekadar mewarisi kisahnya? Karena tanpa keadilan, kemerdekaan hanyalah kata tanpa makna. Dan tanpa keberanian, keadilan hanyalah tinta yang mengering di kertas. Di tanah ini, kita tak hanya butuh pemimpin yang pandai berbicara, tapi pemimpin yang berani memegang pedang keadilan, meski pedang itu harus mengarah pada orang yang mereka cintai. Inilah Jejak Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika kisah ini membuka cakrawala baru bagimu, tekan like, subscribe, dan bagikan. Tulis di komentar, apakah menurutmu kita masih punya keberanian seperti Ratu Sima? Sampai jumpa di episode berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang tak pernah berhenti bercerita. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.